Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ustadz Muhammad Afif Hidayat dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magetan, majelis tablik ya Pak. Iya. Majelis tablik. Ya, pada kali ini kita akan membahas berbincang terkait dengan guru pendidikan agama Islam. Ya, sebelum mengarah ke sana, mohon izin Ustadz untuk memperkenalkan diri. Monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Baik, sebelumnya nama saya Muhammad Afif Hidayat. Ya, saya sebagai sekretaris ya di Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Magetan, terkait dengan guru pendidikan agama Islam. Saya sendiri sebelumnya juga sebagai seorang pengajar pendidik guru PAI di SMP Muhammadiyah 3 Waru Sidoarjo. Kurang lebih sekitar 5 tahun saya sebagai guru PAI di sana. Dan untuk saat ini aktivitas saya yaitu sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Pelausan. Mungkin itu sedikit perkenalan diri saya. Siap. Jadi beliau adalah sekretaris majelis tablik di PDM Kabupaten Magetan ya. Oke, mohon izin Ustadz ya, ini bertanya terkait dengan yang pertama, ini menurut panjenengan ya, definisikan peran seorang kepala sekolah menurut panjenengan. Definisi seorang kepala sekolah. Baik, peran kepala sekolah nih. Jadi kepala sekolah kan di suatu lembaga pendidikan sebagai seorang leader ya. Leader itu adalah pemimpin ya. Jadi pemimpin di sini diartikan dia sebagai juga seorang manajerial, seorang manajer. Jadi di dalam dia mengatur ya, seorang kuasa itu harus mampu mengatur bawahannya, yaitu guru-guru, juga tenaga kependidikan yang lain, dan juga harus mampu banyak hal ya terkait sesuatu yang berjalan di sebuah lembaga pendidikan ya, baik terkait dengan siswa, dengan wali siswa ya, dengan guru, dengan tenaga pendidikan yang lain, terkait kurikulum dan hal-hal yang lainnya. Itu peran kepala sekolah itu sangat penting ya, sangat urgent. Jadi seorang kepala sekolah harus benar-benar dia harus benar-benar mampu, harus benar-benar matang dalam manage ya, mengatur. Itu salah satu peran penting seorang kepala sekolah. Nah, kemudian apa yang menjadi ciri-ciri kepemimpinan seorang kepala sekolah yang efektif dan efisien menurut Ustaz? Ciri kepemimpinan yang efektif ya, untuk seorang kepala sekolah itu ya ketika lembaga pendidikan yang dipimpinnya itu bisa berjalan dengan baik ya, baik dari proses pendidikannya, baik dari guru-gurunya dan siswa-siswinya. Itu ketika bisa bersinergi dengan baik semuanya, maka kepala sekolah ini dia efektif dalam kepemimpinannya ya. Jadi bisa kita lihat ya dari proses berjalannya ya, program-program yang direncanakan ya, dalam misalnya 1 tahun ke depannya itu setiap ada raker itu apakah bisa berjalan dengan baik, bisa terrealisasi ataukah tidak.
kemudian apakah ada peningkatan mutu kualitas dari lulusan-lulusannya ya, anak didiknya itu apakah dari tahun ke tahun semakin meningkat kualitasnya ataukah stagnan, berhenti atau bahkan menurun. Maka itu bisa kita lihat itu salah satu ciri efektif atau tidaknya ya kepemimpinan seorang kepala sekolah ketika dia memimpin lembaga pendidikan tersebut. Siap. Ya. Jadi kepala sekolah bisa dikatakan efektif dan efisien itu indikatornya adalah program-program dan sebagainya itu bisa berjalan dengan baik, kemudian lembaga sekolah bisa berkembang gitu ya Pak ya. Ya, kemudian di era yang saat ini, di era yang kita ketahui dengan zaman Gen Z. Ya. Nah, itu menurut Ustadz ya, strategi apa yang baik untuk bisa memastikan pengelolaan lembaga sekolah itu bisa berjalan dengan baik di era saat ini? Baik, di era digital ya seperti zaman saat ini, maka sebuah lembaga pendidikan itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kalau dulu misalnya sekolah itu promosi hanya dengan banner, dengan spanduk yang ditempel di pinggir jalan, maka saat ini lembaga pendidikan harus lebih maju, harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi harus mulai banyak flyer-flyer yang di upload melalui media-media digital ya, baik melalui Instagram, Facebook atau media-media sosial yang lainnya, karena wali siswa atau mungkin juga calon peserta didik itu mencari lembaga pendidikan sekolah yang akan didaftarkan untuk anaknya, mungkin itu bukan lagi hanya dengan media offline ya, bukan hanya ketika melihat spanduk di jalan, tapi sudah mulai ketika mereka membuka gadget, membuka HP itu kemudian mencari browsing tentang sekolah. Maka lembaga pendidikan sekolah itu juga harus ikut melalui perkembangan zaman itu. Dia juga harus mempromosikan sekolahnya itu melalui media-media digital ya. Jadi memfungsikan media digital di era sekarang untuk media pembelajaran, media promosi gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian ya, bagaimana peran ya kepala sekolah dalam pengembangan dan implementasi kurikulum yang ada di sekolah? Terkait pengembangan kurikulum, jadi kepala sekolah tentunya di sekolah di Muhammadiyah itu dibantu seorang wakil kurikulum ya. Jadi kalau di Muhammadiyah mungkin juga ada kurikulum Muhammadiyah, ada kurikulum Ismuba. Jadi tentunya ada inovasi-inovasi. Ismuba itu singkatan dari Al-Islam, Is itu Al-Islam, dan Mu itu Kemuhamadiyan, dan Ba itu bahasa Arab. Jadi ini ciri khas di lembaga pendidikan Muhammadiyah, ada Ismuba. Ya, barangkali kalau di lembaga pendidikan Islam yang lain ada ciri khas tertentu. Kalau di Muhammadiyah ada Ismuba. Jadi ada pengembangan kurikulum tertentu, dan juga masing-masing lembaga pendidikan itu punya keunggulan ya. Tentunya harus punya keunggulan ya. Mungkin saat ini yang lagi ngetren itu ya tahfidz ya, mungkin dengan program tahfidz, kemudian juga nanti ada program-program yang lain. Jadi itu adalah salah satu bagian dari proses pengembangan kurikulum agar supaya sekolah itu tidak tertinggal ya, dengan sekolah-sekolah yang lainnya, bisa bersaing dengan sekolah yang lainnya. Nah, kemudian jadi setelah kepala sekolah dengan berbagai program dan pengembangan ya di lembaga pendidikannya, ini bagaimana ya seorang kepala sekolah itu membangun hubungan yang baik dengan wali murid yang ada di sekolahnya? Baik, untuk menjalin hubungan yang baik dengan wali murid, dengan wali siswa,
itu tentunya tidak langsung antara kepala sekolah dengan wali siswa ya, karena seorang kepala sekolah kemudian dengan ratusan puluhan bahkan ratusan wali siswa itu tentunya sangat suatu hal yang sangat kesulitan ya. Jadi adanya wali kelas ya pada setiap rombel setiap kelas itu adalah salah satu jembatan ya, antara wali siswa dengan pihak sekolah, dengan kepala sekolah misalnya, itu dijembatani oleh seorang wali kelas ya. Jadi di bawahnya kepala ya, sekolah ada wali kelas ya, yang untuk langsung kaitannya dengan wali murid itu ada seorang wali kelas. Jadi ketika barangkali ada suatu permasalahan, satu hal yang ingin disampaikan dengan sekolah terkait dengan anaknya atau terkait dengan pembelajaran ya, mungkin itu tentunya tidak langsung dengan kepala sekolah berhadapan, jadi bisa dijembatani melalui orang wali kelas. Baru kemudian wali kelas itu ada sebuah forum yang bisa kemudian disampaikan kepada kepala sekolah ya. Kecuali jika ada satu hal yang mendesak, satu hal yang sangat urgent yang kemudian harus kepala sekolah turun tangan langsung, maka itu hendaknya kepala sekolah memang harus bisa untuk langsung bisa terjun ke lapangan istilahnya dengan wali murid. Tapi dalam hal yang biasa-biasa saja itu hubungan antara seorang wali siswa, wali murid dengan kepala sekolah itu dijembatani melalui wali kelas. Jadi komunikasi antar kepala sekolah atau pihak sekolahan dengan wali murid itu lancar ya, iya, dengan jadi bisa tercover oleh beberapa banyak wali kelas. Oh iya ya. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana strategi kepala sekolah dalam menjaga sekolah tetap relevan dengan perkembangan kekinian dalam pendidikan. Tetap relevan ya di zaman ini gitu ya, dalam perkembangan seperti ini. Ya, jadi agar sekolah bisa tetap relevan, itu bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang apalagi sekolah Muhammadiyah ini adalah sekolah swasta ya. Jadi kita dituntut agar siswa, wali murid, kemudian calon peserta didik, calon murid itu tertarik dengan sekolah Muhammadiyah ini, maka tentunya juga harus memiliki suatu keunggulan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Terkait dengan keunggulan ini, maka sekolah juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Jadi mungkin kalau di beberapa tahun yang lalu ya, mungkin puluhan tahun yang lalu itu sekolah-sekolah Islam itu kurang diminati ya. Jadi itu faktor wali murid, wali siswa dan siswa itu kebanyakan memilih sekolah negeri daripada sekolah Islam. Tapi di era saat ini ya, kebanyakan wali murid, wali siswa itu lebih tertarik, lebih memprioritaskan untuk menyekolahkan anak itu di sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Ya. Jadi ini sekolah lembaga pendidikan itu juga harus bisa membaca potensi. Jadi bisa jadi terobosan baru. Ya. Jadi bagaimana apa yang harus diunggulkan, ya, apa yang harus menjadi misalnya brand dari sebuah sekolah itu. Dia harus bisa membaca potensi yang ada di lingkungannya, di masyarakat sekitarnya itu. Baik, ya. Ini terakhir, ya Pak. Pesan ya untuk calon guru PAI ya seperti saya ini Pak. Itu pesan dan saran panjenengan ya untuk teman-teman mereka yang akan menjadi guru PAI itu seperti apa? Baik, pesan untuk calon guru PAI ya. Jadi yang pertama sebagai seorang guru itu guru itu ada digugu dan ditiru ya. Ya, digugu dan
ditiru, digugu itu dinut ya, diikuti apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya itu diteladani oleh para siswanya. Maka seorang guru itu harus bisa memberikan contoh yang baik, ya, apalagi guru pendidikan agama Islam. Ya tentunya dengan ajaran-ajaran didikan agama itu harus bisa menjadi teladan yang baik karena dia digugu dan ditiru, dicontoh oleh para siswanya. Dan selain itu juga terkait dengan pembelajaran, tentunya seorang guru PAI juga harus benar-benar menguasai apa yang menjadi bidangnya. Ya misalnya yang paling dasar saja contohnya seorang guru PAI, maka jangan sampai membaca Al-Quran saja tidak lancar ya. Dan itu sering saya jumpai ya, guru PAI tapi bacaan Al-Qurannya masih belum baik dan benar ya. Maka itu harus terus di-upgrade ya. Jadi kemampuan dasar itu harus di-upgrade ya. Karena itu menjadi dasar. Misalnya kalau ibaratnya guru matematika tapi tidak bisa berhitung gitu ya. Jadi seperti itu satu hal yang dasar ya. Kemudian untuk kemampuan yang lain ya, keterampilan yang lain itu juga harus terus ditambah, tapi yang terkhusus yaitu yang hal-hal mendasar terkait dengan pendidikan agama Islam itu harus benar-benar matang. Jadi seorang guru PAI harus seperti itu, harus bisa menjadi contoh yang baik untuk siswanya. Kemudian juga terkait dengan materi pembelajaran agama Islam itu juga harus benar-benar dikuasai. Ya. Kemudian harapan apa yang Bapak inginkan untuk masa depan pendidikan agama Islam di Indonesia ini? Harapan panjenengan. Baik, harapan kami ya terkait dengan pendidikan agama Islam ini ya, semoga saja kedepannya bisa menjadi sebuah pelajaran yang benar-benar sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa dan juga memang siswa merasa butuh ya. Jadi bukan hanya sekedar guru atau sekolah ya, yang merasa butuh untuk mengajarkan, tapi seorang siswa itu menjadi merasa butuh untuk belajar agama. Nah, jadi bagaimana ya pendidikan agama ini memang menjadi suatu kebutuhan ya, kebutuhan hidup bagi siswa ya, baik ketika dia masih sebagai seorang siswa maupun kedepannya nanti. Jadi bekal-bekal pendidikan agama ini menjadi suatu hal yang mendasar, menjadi suatu hal yang dibutuhkan untuk bekal kehidupan nantinya ya. Jadi itu jadi bukan hanya seperti pelajaran-pelajaran formal yang lainnya, tapi pendidikan agama ini benar-benar menjadi suatu pegangan hidup ya. Jadi pendidikan agama itu suatu pegangan hidup ya, untuk nantinya bisa hidup dengan baik ya, dengan jalan yang benar, baik nanti untuk hidup di dunia dan juga bekal nanti di akhirat. Ya, terima kasih kepada Ustadz Afif Hidayat atas apa yang telah disampaikan. Mohon maaf ini tadi mengganggu waktu panjenengan sebentar ya. Jadi terima kasih, jazakumullah khairan atas apa yang disampaikan. Mungkin untuk bincang pada malam hari ini kita cukupkan saja. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.